2, 3, helm. Hai, selamat malam. Pagi, siang maupun sore. Aduh, pantun apaan? Sangat tidak berkelas sekali. Ketahuan kalau waktu SD bahasa Indonesianya nilainya di bawah 50. Oke, kita akan langsung masuk ke intronya yang seperti biasanya. Halo, welcome to Masih Pengangguran Channel. Pada kali ini kita akan membahas film Nisekoi, film Jepang. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan bahwa setiap hari Jumat, Jumarkawat, setiap hari Jumat kita akan mengupload video-video terbaru tentang alur cerita film. Oke, jadi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Dan jangan lupa dibunyikan lonceng notifikasinya. Oke? 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 Mau lah kamu. Ya, kamu nih ya. Kebiasaan. Oke, langsung saja masuk ke filmnya. Film diawali oleh sebuah mimpi yang menceritakan sebuah janji dari dua orang anak untuk saling memegang sebuah leontin dan kunci, agar kelak ketika mereka bertemu saat dewasa nanti, mereka akan menikah atau akan udah saya pasti tahu kapan apa Anda pokoknya itu. Oke, langsung. Pemimpi itu adalah Ichijo Raku, seorang putra pewaris Yakuza yang masih SMA. Saat akan berangkat sekolah, Raku dibuat hampir terlambat karena harus berurusan dengan anak buah ayahnya yang mengikutinya dan membuat siswa lain menjadi takut. Gerbang sekolah pun ditutup. Namun seorang wanita blasteran bule masuk dengan meloncati gerbang. Raku pun tertendang dan hampir menghilangkan leontin yang dipakainya. Disitulah teman Raku, Onodera maksudnya, menemukannya dan mengembalikannya. BTW Raku ini suka ya sama si Onodera ini. Oke, paham kan kalian? Paham kan? Hah? Paham gak? Ye, gitu dong. Padahal enggak. Oke, lanjut. Di kelas, ibu guru mengumumkan bahwa akan ada murid pindahan yang join ke kelas tersebut. Dia adalah cewek blasteran yang menendang Raku pagi tadi, Kirisaki Chitoge. Raku dan Chitoge pun malah saling menyalahkan atas kejadian pagi tadi. Dengan begitu, Raku dan Chitoge menjadi saling benci. Saat pulang ke rumah, Raku telah ditunggu ayahnya yang menceritakan bahwa geng Yakuzanya sedang berperang dengan kelompok mafia Behive dari Amerika. Raku yang takut akan kejadian yang seperti ini diminta oleh ayahnya untuk berpura-pura pacaran dengan anak dari pemimpinnya. Tak disangka bahwa anak dari mafia Behive adalah Chitoge. Mereka yang awalnya menolak dikejutkan dengan pertarungan mendadak dari kedua kubu. Namun, ayahnya Raku dan Chitoge langsung mengumumkan bahwa mereka berdua telah menjadi keluarga karena Raku dan Chitoge berpacaran atau nah gitu dong. Harus respon gitu loh. Oke, yeay. Lanjut. Jadi mau tidak mau, Raku dan Chitoge pun mulai berpura-pura pacaran saat itu juga. Esokan harinya, Chitoge datang ke rumah Raku untuk mengajaknya kencan. Hal itu dilakukan agar bodyguard Chitoge yang bernama Claude tidak curiga, karena Claude ini orang yang paling curiga dengan kondisi Raku dan Chitoge. Tidak hanya itu, saat mereka berkencan, geng Yakuza dan mafia Behive telah mengawasi mereka dengan ketat. Bahkan saat Raku dan Chitoge menonton film di bioskop, kedua geng ini malah memberi kode kepada Raku untuk menirukan adegan-adegan yang ada di film tersebut. Mereka pun pulang. Saat itu, beberapa berandalan mencegat mereka dan menggoda Chitoge. Chitoge yang ingin memukul mereka mengurungkan niatnya karena Raku mengatakan bahwa jika Chitoge membalas mereka, berarti Chitoge sama saja dengan berandalan. Berandalan itu, paham kan? Enggak, kamu itu ya kebiasaan ngeles mulu. Oke, lanjut. Chitoge pun menjadi sedikit simpati dengan Raku. Keesokan harinya, kelas merayakan jadian mereka karena seorang teman melihat mereka berdua berkencan. Akhirnya Raku memilih mengakui kedekatan mereka berdua, bahkan di depan Onodera, karena Claude ternyata selalu mengawasi mereka. Kemudian saat jam istirahat, Raku dan Chitoge ber-UAOE di atap sekolah, teman-teman. Kemudian Raku pun memiliki ide untuk mengungkapkan rahasia mereka berdua kepada teman dekat masing-masing. Namun,
Chitoge ini sebenarnya tidak memiliki teman sejak kecil. Ya namanya juga anak mafia. Pasti kalau anak mafia kan tidak boleh main sama orang sembarangan gitu loh teman-teman. Paham kan? Paham kan? Enggak kak. Wah kamu itu ya. Oke lanjut. Dan selalu diperlakukan super protektif oleh para bodyguardnya. Melihat hal itu, Raku juga ingat tentang kesulitannya saat mencari teman. Ia pun mendekati Chitoge yang sedang menulis buku catatan teman yang dibuatnya untuk menghafalkan teman-teman kelasnya. Kemudian, Raku mulai bercerita tentang teman-teman kelas untuk membantu Chitoge. Keesokan harinya, buku itu malah ditemukan oleh teman-teman sekelasnya dan mengira bahwa Chitoge sedang mengincar mereka. Namun, Onodera sadar bahwa Chitoge hanya ingin berteman dengan mereka dan membuat teman-teman sekelasnya berteman dengan Chitoge juga. Kemudian keesokan harinya Bu Guru memperkenalkan siswa baru yang baru pindah hari itu. Dia adalah Tachibana Marika yang juga membawa bodyguard bersamanya karena Marika ini adalah anak dari komisaris polisi. Ketika melihat Raku, Marika langsung berseri-seri dan mengajaknya menikah atau Yeay gitu loh. Kamu itu harusnya paham gitu loh maksudnya. Oke lanjut. Raku pun melihat sebuah kalung yang dipakai oleh Marika dan sadar bahwa mungkin saja Marika ini adalah anak dalam mimpi yang pernah melakukan perjanjian dengannya. Karena merasa terawasi, Chitoge segera mengatakan bahwa dirinya dan Raku berpacaran atau Oke pakai logat British ya teman-teman. Oke yeay gitu loh. Kamu itu lanjut. Namun Claude tiba-tiba datang dan mengajak Raku berbicara empat mata. Di situ Claude curiga dengan hubungan Raku dan Chitoge. Namun Raku mengatakan bahwa ia tulus mencintai Chitoge. Dengan segera Claude menantang Raku bertarung untuk membuktikan kepantasan Raku. Raku hanya bisa berlari karena Claude bertarung dengan pistol dan terjatuh ke kolam renang karena tersandung jebakan Claude. Dengan begitu, Claude tidak mengakui Raku karena tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Namun, Chitoge datang dan menyelamatkan Raku yang pingsan di kolam renang dengan disaksikan oleh Claude. Kemudian, Raku terbangun di UKS setelah diselamatkan oleh Chitoge. Di situ mereka pun ber-OAOE teman-teman. Penuh OAOE. Ini filmnya menarik kan kalau OAOE? Ya kan? Ya kan? Enggak, wah kamu itu terus gitu. Oke lanjut. Ya mungkin itu tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. Kemudian Raku menceritakan tentang Leontin yang dipakainya kepada Chitoge. Beberapa waktu kemudian mereka bertemu untuk belajar kelompok bersama Onodera di rumah Raku. Raku dikawal oleh Yakuza dan Chitoge dikawal oleh mafia. Di situ polisi juga datang untuk mengawal Marika yang tiba-tiba tergabung atau bergabung. Aduh, ini belepotan teman-teman. Maaf ya, oke? Kamu itu kalau nggak bisa nge-view, kamu itu malah nyalin saya sih. Oke, lanjut. Saat belajar, mereka malah membahas tentang cinta masing-masing. Di situ, Raku juga mengetahui bahwa kalung Marika bukanlah sebuah kunci Leontin yang dipakainya. Setelah itu, Raku dan Chitoge pergi untuk mengambil kipas di gudang. Para Yakuza pun malah mengunci mereka berdua di gudang agar bisa? Apa depannya? Depannya belakangnya gitu loh. Kamu itu ya harusnya bisa kayak gitu. Oke lanjut. Chitoge yang takut dengan gelap meminta Raku agar tetap bersamanya. Saat itulah terjadi kejadian yang seperti ini. Melihat kejadian tersebut, Marika dan Onodera langsung salah paham. Malam harinya diperlihatkan bahwa Onodera memiliki sebuah kunci. Dirinya juga memiliki fotonya ketika masih kecil bersama dengan anak laki-laki yang kemungkinan adalah Raku. Keesokan harinya, saat kelas sedang rapat untuk memilih pementasan di festival, Onodera mengusulkan untuk menampilkan sebuah drama Romeo dan Juliet. Singkatnya, cerita Romeo dan Juliet mengisahkan cinta dari dua keluarga yang bermusuhan. Lalu, mereka pun mencoba untuk kawin lari. Namun, karena suatu kesalahpahaman, mereka berdua bunuh diri. Kelas pun mengusulkan agar Raku dan Chitoge memainkan peran utama yang sebenarnya ingin diperankan oleh Onodera. Karena Chitoge setuju, kelas pun memutuskan untuk memilih mereka berdua. Kemudian kelas mengadakan sebuah study tour. Chitoge tampak senang karena Claude tidak ikut dengannya. Namun setelah sampai di hotel, Claude ada di sana bersama anak buahnya karena Claude merupakan pemilik hotel tersebut. Saat study tour,
mereka juga berlatih untuk memainkan drama Romeo dan Juliet yang akan mereka tampilkan di festival sekolah. Malam harinya diadakan jurit malam yang akan dilakukan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Secara kebetulan Raku berpasangan dengan Onodera alias orang yang ia taksir. Namun sebelum mereka mulai berjalan, Su yang berpasangan dengan Chitoge menyerah karena takut dan meninggalkan Chitoge di hutan sendirian. Raku mengingat bahwa Chitoge ini takut dengan gelap dan segera menyusulnya ke dalam hutan meninggalkan Onodera. Dan benar saja, Raku menemukan Chitoge yang ketakutan dan segera menyelamatkannya. Saat itulah, mungkin perasaan Chitoge kepada Raku mulai bertambah. Timbul bibit-bibit UAUI. Oke, lanjut. Bahkan Chitoge juga menyelamatkan Raku dari jebakan Claude. Saat Raku salah masuk kamar mandi perempuan, perempuan itu, malam harinya perasaan Chitoge mulai bergejolak. Raku dan Chitoge pun UAUE di pinggir pantai. Chitoge menanyakan kepada Raku apakah kedepannya hubungan mereka akan lancar. Namun Raku malah mengatakan bahwa hubungan palsu ini tidak akan lancar sambil bercanda seperti biasanya. Mendengar hal itu, Chitoge menjadi agak kecewa. Dan saat itulah Chitoge mengetahui cerita Onodera yang memiliki sebuah kunci karena berjanji dengan anak laki-laki saat ia masih kecil. Dengan begitu, Chitoge merasa bahwa dirinya hanyalah batu sandungan untuk hubungan orang lain. Akhirnya saat di sekolah, Chitoge mengundurkan diri dari perannya sebagai Juliet dan mengusulkan Onodera sebagai penggantinya. Chitoge pun keluar dari kelas. Kemudian Raku mengejarnya dan mengatakan bahwa Chitoge ini orang yang egois dan hanya berpura-pura baik. Mendengar hal itu, Chitoge menampar Raku dan meninggalkannya sendirian di lorong sekolah. Sebelum pertunjukan drama dimulai, Chitoge menemui Onodera dan mengatakan yang sebenarnya tentang hubungannya dengan Raku. Ia juga berharap agar hubungan Onodera menjadi lebih dekat dengan Raku dan menjadi kekasih sejati melalui janji mereka berdua. Setelah itu, Onodera yang sedang melakukan persiapan di panggung mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya kesleo, teman-teman. Dengan begitu, Onodera tidak bisa melanjutkan perannya. Kelas pun meminta Chitoge untuk memerankan Juliet menggantikan Onodera agar drama tetap dapat ditampilkan. Akhirnya pertunjukan telah dimulai. Namun, Raku dan Chitoge yang mulai berakting tidak saling pandang saat berdialog atau malah saling menghindari tatapan mata lebih tepatnya. Namun hal itu tersingkirkan karena saat Chitoge hampir lupa dengan dialognya, ia membuat improvisasi dengan candaan dan pertengkaran kesehariannya dengan Raku. Raku pun juga melakukannya. Dengan kata lain, mereka kembali seperti dulu lagi. Penampilan mereka juga malah mengundang gelak tawa dari penonton. Raku mengatakan bahwa ia akan selalu mencintainya. Walaupun ini cuma dialog dramanya, tapi kayaknya Raku ini mengatakannya serius gitu, teman-teman. Paham kan? Paham kan? Kok gak dijawab? Ya udahlah, oke lanjut. Chitoge juga merasakannya walaupun ia juga melihat ekspresi Onodera saat ia beradu akting dengan Raku. Akhirnya Chitoge mengubah naskah secara spontan dengan membuat Romeo tetap hidup untuk mengejar cinta yang ditakdirkan untuknya. Namun Romeo tidak ingin salah langkah dan tetap bunuh diri untuk menyusul Juliet. Drama pun berakhir. Penampilan mereka membuat para penonton yang kebanyakan yakuza sama mafia ikut terharu. Bayangkan yakuza, mafia gitu nontonnya itu tuh gitu. Bayangkan saja, udah bisa kebayang? Udah bisa? Belum? Wah, kamu itu ya ngeles mulu. Ngeles privat aja nggak apa-apa itu, bukan. Oke lanjut. Setelah itu Chitoge menyuruh Raku datang ke atap sekolah. Namun yang ada di sana bukanlah Chitoge, melainkan Onodera. Di situ Onodera menunjukkan kuncinya kepada Raku. Mereka berdua pun membuka liontin janji mereka berdua. Liontin itu berisi sebuah cincin yang terbuat dari manik-manik. Raku mengatakan bahwa ia telah jatuh cinta dengan Chitoge dan meninggalkan Onodera yang telah ikhlas dengan keputusan Raku. Namun saat itu Chitoge telah keluar dan ingin kembali ke Amerika. Raku pun mengejarnya dengan dibantu para yakuza dan polisi atas permintaan dari Marika. Sesampainya di bandara, rombongan Raku telah dicegat oleh para mafia. Tanpa pikir panjang, Raku langsung bersujud untuk mengizinkannya lewat. Setelah berhasil, ia dicegat lagi oleh Claude yang selalu tidak setuju dengan hubungan mereka berdua.
Claude pun menodongkan pistol ke arah Raku. Namun Raku malah menempelkan dahinya ke mulut pistol dan mengatakan bahwa ia tidak akan lari lagi. Melihat keberanian Raku, Claude membiarkan Raku untuk melewatinya. Raku pun mengejar pesawat Chitoge yang telah siap lepas landas. Melihat Raku berlari, Chitoge menghentikan pesawatnya untuk menemui Raku. Mereka pun depannya O, belakangnya E. Nah gitu dong, bagus. Oke. Kirain mau di stop. Oke. Lanjut. Di situ Chitoge mengatakan bahwa ia bukanlah orang yang dicari oleh Raku. Namun Raku mengelaknya dan mengatakan bahwa hubungan mereka berdua tidaklah palsu, sambil mengatakan I love you. Begitu teman-teman. Paham kan I love you artinya apa? Apa itu kan? Aku tuh nggak paham. Wah, kamu itu gimana sih? Kamu tuh bikin aku menghade gitu. Oke, lanjut. Mereka pun berciuman dan hidup bahagia. Happy ending kan? Ya kan, happy ending kan? Ini tuh happy loh. Kamu tahu happy nggak kamu? Apa? Hah? Kelamaan. Oke, pokoknya itulah cerita dari Nisekoi. Sama-sama mafia. Sama-sama anaknya mafia gitu loh. Keren kan? Ini tuh keren filmnya. Oke, terima kasih telah menonton tayangan dari Masih Pengangguran Channel. Tidak akan bosan-bosan. Kita akan ada motor lewat. Tidak akan bosan, kita akan selalu mengingatkan kepada Anda bahwa setiap hari Jumat ya. Oke, pokoknya hari Jumat. Udah pokoknya Jumat, subscribe. Jangan lupa notifikasinya diaktifkan. Oke, kelamaan. Udah pokoknya begitu ya. Dadah.